Jadi begini, eh, ketika kita lihat perkawinan itu seolah-olah tidak ada harga dipertontonkan dalam pernikahan beberapa artis gitu ya. Dengan mudahnya misalnya orang melihat perkawinan itu berpisah. Maka ini kan memberikan dampak ya kepada anak-anak muda misalnya mengidolakan artis ini nih. Gitu. Dan mereka akan melihat bahwasanya perkawinan itu bukan sesuatu hal yang sakral. Gitu. Mudahnya para artis ini bercerai. Ini dampak sosialnya jelas ya, dampak sosialnya jelas. Kalau kita melihat dalam perspektif hukum misalnya contoh, seolah-olah beberapa hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dalam hal ini seolah-olah tidak perlu dipenuhi. Jadi masyarakat akan melihat, apalagi anak-anak muda yang mengidolakan misalnya sang artis ini akan melihat, oh ternyata pernikahan nggak begitu sakral, perkawinan nggak begitu sakral. Maka kalau saya lihat fenomena daripada pernikahan artis yang menjadi sorotan ini lebih kepada bagaimana perkawinan itu di mata masyarakat bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang perlu dipertahankan. Maka ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, maka mereka akan melihat solusinya bercerai. Dan saya katakan bahwasanya kalau kita berbicara perspektif hukum, bahwasanya perceraian bukanlah solusi terbaik. Saya tidak mengatakan bukan solusi ya, tetapi bukan solusi terbaik. Ada solusi yang paling baik. Kalau misalnya Anda bisa mencari cara untuk bercerai, kenapa kita tidak mencari cara untuk bersatu saja? Gitu. Jadi fenomena ini akan memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat kita. Ya begitu. Tapi kalau untuk internalnya sendiri, pada pihak-pihak yang maksudnya selebritis yang menikah lalu disorot pasangan itu, dalam pernikahannya dia sendiri apa aja sih yang bakal terjadi, mungkin dampak baik dampak buruknya? Ya jelas dampaknya sangat banyak dong, sangat banyak. Oke, kita berbicara tentang konteks dalam hidup bermasyarakat misalnya. Maka tadinya ya dia ada seorang artis misalnya yang diidolakan ya. Tetapi ketika misalnya dia dalam hal keretakan rumah tangga bercerai, ya di mata orang lain, oh ternyata orangnya begini, gitu. Kan kalau kita lihat sekarang ya fenomena-fenomena artis yang bercerai misalnya saling menjatuhkan, saling menyerang, seolah-olah di antara mereka tidak pernah ada cinta. Nanti kita akan saya sampaikan bahwasanya tentang undang-undang perkawinan ya. Nanti akan saya sampaikan tentang itu. Tetapi lebih kepada bagaimana pernikahan artis ini yang dengan mudahnya bercerai akan berdampak kepada masyarakat lebih luas, terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Apalagi dia misalnya ketika misalnya terjadi keretakan dalam rumah tangga itu menjadi sorotan, maka mungkin akan pekerjaan terganggu, keluarga terganggu, banyak hal-hal yang menjadi terganggu akibat daripada perceraian tersebut. Apalagi perceraian yang saya lihat saat sekarang itu lebih kepada saya anggap yang dibuat-buat, lebih kepada sesuatu yang mereka tidak berusaha untuk mempertahankan rumah tangga itu. Kebanyakan saya lihat begitu. Jadi lebih kepada bagaimana ya sudah bercerai gitu. Padahal menurut saya ya rumah tangga itu masih bisa diselamatkan seharusnya. Tetapi mereka memilih itu tanpa memikirkan dampak ke depan. Ya, citra yang jatuh. Beberapa artis yang saya lihat ya sangat konsisten di awalnya, tetapi ketika rumah tangganya bermasalah, maka daya jual dia menurun misalnya begitu ya. Karena kepercayaan publik ke dia itu, oh kamu nggak sebagus itu, begitu. Ya. Lalu mungkin dampak positifnya ada gak sih kalau maksudnya selebritis yang rumah tangganya selalu disorot media gitu, atau disorot publik, begini, sebenarnya ketika rumah tangga kita disorot publik itu sebenarnya bagus ya, bisa menjadi role model sebenarnya, gitu. Tetapi yang saya lihat ketika rumah tangga artis disorot publik, diekspos, saya lihat menjadi gamang. Jadi gamang yang saya lihat ya, yang saya lihat mereka menjadi tidak konsisten, meskipun ada beberapa rumah tangga misalnya keluarga Judika misalnya ya. Kalau saya lihat rumah tangga Judika ini bisa menjadi role model gitu ya.
kalaupun menjadi sorotan sebagai penyanyi terkenal, istrinya seorang artis juga, model gitu ya. Tetapi mereka ini bisa membangun sorotan itu sebagai suatu hal yang positif. Tetapi tidak banyak rumah tangga artis ketika menjadi sorotan itu menjadi mereka gamang. Akhirnya mereka ini, saya lihat hanya beberapa tahun pecah. Tetapi kalau kita berbicara positif, masalah itu bisa kita bangun untuk menguatkan rumah tangga itu, menutupi celah-celah serangan itu, maka saya pikir rumah tangga itu akan jadi lebih baik. Contohlah kita lihat bagaimana Judika mempertontonkan keharmonisannya, keromantisannya bersama istri kan gitu ya. Ya, saya pikir Judika role model di keluarga artis ya. Itu meskipun perjuangan cinta dia tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, tetapi ketika dia disorot sampai dia menciptakan lagu gitu ya. Tetapi saya pikir hal positif sorotan itu justru menjadi efek positif ke masyarakat. Gitu, orang akan melihat gitu loh. Oh, Judika aja yang tenar menyayangi istrinya. Istri Judika yang cantik aja menyayangi suaminya. Gitu. Jadi ya saya pikir keluarga artis ini bisa menjadi dampak positif di tengah masyarakat kita untuk memberikan contoh lah gitu. Terus, lalu mungkin seberapa besar sih tekanan publik ya kalau di kasus-kasus perceraian, tekanan publik mempengaruhi proses mediasi atau perdamaian bagi pasangan yang sedang konflik kayak yang sekarang lagi. Oh, luar biasa. Ya, saya ikutin itu. Jadi begini, tekanan publik ini memang luar biasa ya, tekanan publik. Sayangnya juga saya sayangkan artis ini ya, contohlah Ruben Onsu dan Sarwenda gitu ya. Mereka tidak memilih opsi untuk berkonsultasi kepada orang yang memang layak dikonsultasikan ya. Misalnya mengkajinya dari perspektif hukum gitu ya. Tetapi lebih mereka ini, saudara Ruben Onsu ini berkonsultasi ke teman, minta pendapat netizen. Saudara Sarwenda ini berkonsultasi ke teman, ke netizen. Bahkan ini memilih pengacaranya, memperkeruh suasana. Bukan mencari opsi, karena gini, saya sebagai praktisi ya, yang sangat berusaha memperlihatkan undang perkawinan ini. Mereka kedua insan ini, Ruben Onsu dengan Sarwenda kan dua insan yang pernah saling mencintai. Ada cinta di antara mereka ini. Tetapi ketika orang-orang hukum hadir, justru saya lihat bukan memberikan pandangan bagaimana mereka ini pernah mencintai, bahkan untuk membuka aib, saling menyerang. Nah, tekanan publik kalau tidak dibuat untuk sesuatu yang baik, maka hubungan kedua belah pihak ini akan menjadi masalah. Contoh, tadinya hubungan baik-baik nih. Tetapi ketika ada tekanan publik, melihat isu-isu, misalnya dilemparkan isu, ini lemparkan isu. Nah, kedua pasangan ini tidak siap, maka tekanan publik itu akan menghancurkan rumah tangga itu. Tetapi kalau kita berbicara perspektif hukum, seharusnya, karena di Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, diatur di situ tentang kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami. Harusnya ketika ada gosip si suami menang ke situ, ketika ada gosip si istri menang ke situ. Tetapi terkadang mungkin tadinya mereka ini menerima gosip itu hanya untuk membangun citra misalnya, menaikkan rating misalnya. Tetapi ketidaksiapan itu membuat rumah tangga ini hancur. Gitu. Tadinya mereka mau narik ke tekanan publik ini untuk menaikkan pamor misalnya, nilai jual misalnya. Karena memang ya mereka harus menjaga eksistensi. Tetapi ketidaksiapan itu membuat rumah tangga itu hancur. Harusnya ketika mereka sudah siap ke situ, menjual isu itu, mereka sudah harus siap. Tetapi yang kita lihat yang terjadi adalah kedua insan ini bukannya malah lebih baik, malah berpisah. Sarwenda cantik, Ruben Onsu ganteng, tampan. Saya pikir tidak ada alasan mereka ini seharusnya bercerai. Kalau mereka ini menemukan orang yang tepat di waktu itu untuk berkonsultasi, saya pikir mereka tidak akan sampai bercerai. Apalagi kita lihat fenomena sekarang, coba saling buka aib, saling melaporkan. Bayangkan seorang laki-laki yang tadinya mencintai seorang perempuan, akhirnya melaporkan perempuan itu. Ya apa maksudnya itu? Saya pikir gini, Anda jangan menjadi laki-laki yang pembohong. Janji Anda dulu itu jangan sampai terlupakan hanya karena situasi.
ketika Anda, makanya saya bilang, kenapa memang rumah tangga di Indonesia ini harus dipamilarkan tentang undang-undang perkawinan, supaya memahami perspektif hukum daripada hukum positif kita. Di hukum positif kita jelas diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Suami kan harus melindungi istri loh. Itu wajib melindungi istri. Secara general bukan hanya Ruben Onsu dan Iya, semua suami harus melindungi istri. Gitu loh. Jadi ketika ada yang menyerang istri kita, maka tutup itu celah. Gitu. Nah, saya katakan tadi begini, mungkin isu ini dibiarkan masuk untuk menjadi nilai jual di awal. Tetapi karena ketidaksiapan, maka menjadi pecahlah kapal itu. Gitu. Tadinya untuk nilai jual, jadi kan ada dilempar isu untuk nilai jual. Tetapi karena tidak siap, pecah. Gitu loh. Jadi harapan saya ya terkait apa yang terjadi sekarang fenomena Ruben Onsu dengan Sarwenda ya. Saya pikir ayolah ya teman-teman hukum gitu ya, teman-teman praktisi. Hukum itu adalah punait madisain. Hukum itu adalah obat. Mari kita berikan pandangan hukum kepada Ruben Onsu. Kita berikan pandangan hukum ke Sarwenda supaya situasi ini menjadi lebih baik. Bukan malah kita memberikan situasi akhirnya mereka ini yang tadinya saling mencintai akhirnya saling membenci. Itu pandangan saya.